Selamat datang kembali di Ipat Media Soccer. Akhirnya, Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan untuk yang pertama kalinya, Indonesia mengeliminasi Cina dari gelaran akbar tersebut dengan mengkandaskan Cina 1-0 di Stadion GBK. Dengan penuh optimisme, pasukan Patrick Kluivert bermain dengan lebih menyerang, terutama sebelum unggul duluan. Hal ini tercermin dalam statistik, meskipun bermain dengan 3 back dan 5 back saat sedang on possession, Indonesia tidak melulu bertahan. Bahkan Indonesia sangat menyerang, meskipun penguasaan bolanya masih kalah sedikit dibandingkan Cina. Statistik menunjukkan jumlah tendangan Indonesia lebih banyak, yaitu 13, dibandingkan Cina yang hanya melakukan tendangan 5 kali. Fakta ini juga menunjukkan bahwa pressing pemain Indonesia di lini tengah dan belakang sangat baik. Namun timnas Garuda harus banyak berbenah di sisi ketajaman. Dari total tendangannya, hanya 6 mengarah ke gawang, 7 yang lain melenceng. Bagaimana jalannya pertandingan secara taktik? Yuk, mari kita bahas. Formasi. Kali ini, Patrick Kluivert menggunakan formasi 3-4-2-1. 3 fullback, 2 defensive midfielder, 2 winger, 2 penyerang, dan 1 striker. Indonesia dengan percaya diri menempatkan 3 fullbacknya, Jai Izes di tengah, diapit Justin Hubner di kiri, dan Rizky Ridho di kanan. 2 defensive midfielder Indonesia adalah Tom Haye dan Joe Pelupesi. Sedangkan 2 wingernya adalah Yakub Sayuri di kanan dan Calvin Verdong di kiri. Left forward Ricky Kambuaya, right forwardnya adalah Egy Maulana Fikri, dan strikernya adalah Ole Rummenigge. Meskipun Indonesia menggunakan 3 back, namun saat fase bertahan, Indonesia mempunyai 5 pemain yang berdiri sejajar di baris pertahanan. Demikian juga saat Indonesia dalam fase menyerang, maka akan ada 5 pemain yang ada di lini serang Indonesia. Ada yang sedikit berbeda di taktik Kluivert kali ini, yaitu intensitas serangan melibatkan winger sedikit berkurang dibandingkan laga-laga sebelumnya. Hal ini dikarenakan intensitas serangan Cina lebih besar. Sementara itu, Cina menggunakan formasi andalannya yaitu 4-3-3. 2 fullback Cina adalah Han dan Zhu, back kanan Yang, dan back kirinya Hu. 3 pemain Cina di lini tengah adalah Su, Wang, dan Zhao. Sementara 3 pemain di lini depan adalah Serginho, Wang, dan striker Zhang. Fill up. Indonesia beberapa kali melakukan build up dari bawah dengan short pass, dimulai dari pemain belakang lalu ke pemain tengah. Cina nyaris tidak terlalu agresif melakukan pressing saat Indonesia sedang melakukan build up. Terkadang Indonesia melakukan build up melalui long pass. Ini sedikit berbeda di era Sintayong yang selalu mencoba membuild up serangan dari bawah dengan 3 pemain belakangnya. Keputusan ini pasti melalui pemikiran bahwa laga ini sangat menentukan, tidak mentoleransi momen-momen yang berpotensi terjadi kesalahan. Sementara itu, Cina beberapa kali melakukan build up short pass dan direspon dengan pressing zona, alias Indonesia tidak melakukan pressing tinggi saat melakukan build up dari bawah. Indonesia merespon langsung dengan menurunkan garis pertahanan, sementara Cina dengan leluasa melakukan build up dari bawah. Namun, mereka selalu kesulitan menembus pertahanan Indonesia dan melakukan teknik bertahan yang sangat agresif, sering memotong umpan ke pemain tengah atau pemain tengah ke pemain depan. Progresi. Formasi Indonesia saat sedang tidak dalam penguasaan bola alias lawan sedang menguasai bola, baik saat build up maupun progresi ke depan, Indonesia cenderung membentuk shape 5-4-1. 5 pemain di barisan belakang sangat agresif dalam bertahan. Mereka tiba-tiba maju melakukan pressing atau intercept alias memotong passing lawan. Saat Cina sedang build up, maka Cina melakukan passing antar pemain belakang dengan lebih leluasa. Saat progresi berikutnya, yaitu bola diberikan ke pemain tengah, maka dengan cepat pemain belakang Indonesia akan melakukan passing. Maka build up Cina pun cenderung akan lebih banyak gagal.
Adanya 4 pemain di lini tengah Indonesia saat mereka dalam off possession membuat Indonesia lebih superior di lini tengah. Pada momen ini, saat pemain belakang Cina melakukan short pass ke pemain tengah, Haye mampu memotongnya. Maka Haye melakukan progresi dengan melakukan sedikit dribble dan short pass ke Kambuaya. Ada beberapa opsi Kambuaya untuk melakukan progresi serangan, namun dia memilih melakukan tendangan ke arah gawang Cina. Namun sayang, masih gagal. Ole pun sedikit kecewa, namun Patrick sang pelatih memberikan apresiasi untuk usaha tersebut. Kambuaya pun minta maaf. Penguasaan bola lewat kontrol yang kurang sempurna Yakub Sayuri mampu dicuri oleh pemain Cina. Dengan cepat kesempatan ini dimanfaatkan untuk melakukan long pass ke depan. Dua striker Cina yang sudah bergerak ke depan, bola mampu dikuasai Zhang, lalu diberikan kepada Wang. Sayang Wang melakukan tembakan yang terlalu keras. Upaya Zhang Yuan melakukan long pass sangat tepat karena Indonesia sedang tidak dalam keadaan siap bertahan. Terlihat hanya ada 2 pemain belakang yaitu Izes dan Hapner. Ridho masih dalam transisi ke belakang yang terlambat. Di momen menarik yang lain, Ricky Kambuaya sangat baik memberikan umpan matang ke Ole Romeni. Sayang umpannya sedikit kencang, namun Romeni masih mampu menguasai bola tersebut yang melebar ke sisi kanan. Yakub maju memberikan support. Visi Eki Maulana luar biasa. Bola diberikan Yakub kembali dengan sedikit mengecoh seolah-olah hendak melakukan shooting. Ternyata shot pass untuk Sayuri yang mengeksploitasi kotak penalti Cina, mampu mengeksploitasi kotak penalti Cina. Namun sayang, asisnya dapat dipotong pemain belakang Cina. Di menit ke-48, Emil Audiro melakukan penyelamatan yang gemilang usai bola muntah saat set piece tendangan pojok disambar oleh pemain Cina dengan tendangan keras ke sisi gawang Indonesia. Umpan long pass Verdong yang sangat akurat namun belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Romeni. Sangat disayangkan. Pada babak kedua, Cina meningkatkan intensitas serangan, sementara beberapa pemain Indonesia terlihat mulai kelelahan. Maka digantilah Haye dan Sayuri oleh Beckham dan Kevin Dick. Perhatikan pada momen ini, di posisi kita unggul, set piece lewat tendangan bebas ini hanya menempatkan 3 pemain depan saja, sementara pemain tengah tetap di posisi tengah. Ini bentuk pertahanan, namun meskipun bertahan, serangan mendadak Indonesia sangat mematikan. Munculnya Beckham Putra menjadi pembeda dari sebelumnya. Beckham Putra menggantikan Tom Haye, namun posisinya menempati Kambuaya, dan Kambuaya menempati posisi Tom Haye. Beckham sempat melakukan aksi menawan. Dia melakukan penetrasi di depan kotak penalti lawan dan berikan asis kepada Kevin Dick. Sayang tendangan Dick masih dapat ditepis Wang, penjaga gawang Cina. Indonesia layak menang dengan disiplin posisi yang baik dan attempt to shoot lebih besar serta taktik pressing yang lebih efektif. Selamat untuk Indonesia. Terus dukung kami dengan klik like dan subscribe. Salam soccer.